We are the river, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Tadi sudah ya Bu ya, dari pendaftaran sudah ditimbang berat badan, sudah dikasih vitamin ya adik-adiknya. Alhamdulillah. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, ini untuk penyuluhan ya Bu ya. Ada materi yang akan disampaikan. Nanti dia menambah pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu tentang balita. Nah, kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan ya Bu ya untuk balitanya. Rata-rata umur berapa ini Bu? 3 sampai 4 tahun. Oke. Baiklah. Ibu-ibu, di sini saya mau menjelaskan ya tentang pola asuh ibu. Ya, kalau pola asuh ibu itu salah satunya itu adalah pola asuh pemberian makan. Nah, pernah dengar enggak Bu, ibu-ibu tentang kasus stunting? Sering ya Bu? Pernah dengar? Ada yang belum pernah Bu? Ada. Apa itu stunting? Ada yang tahu? Kurus, apalagi? Pendek, benar sekali. Ibu-ibu pinter, hebat sekali ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan sedikit materi ya Bu ya buat ibu-ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pertumbuhan dan perkembangan balita kita biar optimal. Oke. Nah, sebelumnya ini ya Bu ya ada materi tentang pola pengasuhan dalam kebiasaan memberikan makan. Apa itu pola pengasuhan pemberian makan? Ya, biar ibu paham di sini. Karena namanya pola asuh itu membentuk sikap dan perilaku, ya Bu ya. Nah, pola asuh pemberian makan itu adalah sikap dan perilaku dalam pemberian makan dengan memperhatikan variasi makanan, ya, untuk anak. Dan juga memperhatikan porsi makan yang diberikan kepada anak. Ya, jadi pemberian makanan itu dengan memperhatikan bagaimana kita memberikan makanan yang kaitannya dengan variasi makanan dan porsinya. Nah, Bapak Ibu, ada bapaknya juga ya? Oh iya, ada bapaknya. Oke. Nah, di sini ada menu ya, makanan yang diberikan kepada balita. Ya. Namun sebelumnya saya mau menjelaskan tentang gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah menu makanan sehari-hari yang di dalamnya mengandung gizi yang dibutuhkan dalam hal jenis dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, dengan tetap memperhatikan apa? Keanekaragaman makanan, kemudian aktivitas fisik dan juga berat badan ideal. Itu namanya gizi seimbang ya Bu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan tubuhnya ya. Kalau dulu sebutannya 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya. Nanti ada nasi, ada sayur, ada buah, ada ikan, dan juga disertai dengan protein tinggi ya. Selain juga ada dari susu. Oke, ibu-ibu. Nah, di sini apa sih menu makanan yang diberikan kepada balita? Ya, jadi makanan yang diberikan adalah makanan yang bergizi. Kemudian dapat diberikan dalam bentuk apa? Sayur, buah, daging, udang, atau kacang-kacangan. Dan makanan harapannya mengandung apa?
ada kandungan gizinya, ya, gizi makro, yaitu karbohidrat, ya, protein, vitamin, ada zat besinya juga, ya, ibu-ibu. Nah, di sini dalam hal pemberian makan, ya, harus memenuhi kaidah tadi, gizi seimbang, ya, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dari anak. Nah, di sini ada lagi yang disebut dengan bagaimana sih strategi kita dalam pemberian makan pada anak. Strateginya adalah satu, ya, kita mengenalkan variasi makanan kepada anak. Awalnya pernah enggak Bu merasakan kalau anak dikasih makanan ini langsung mau enggak? Enggak ya, kadang enggak langsung mau. Karena memang pada anak kalau dikenalkan dengan makanan baru itu butuh 10 sampai 15 kali perkenalan, Bu. Jadi diupayakan orang tuanya harus ngasih contohnya dulu. Cara pemberian makan, ya. Satu, kasih contoh dulu. Misalnya suapin dulu ke ibunya. Oh, sendok ini ternyata tidak berbahaya. Jadi kita harus ngasih contoh dulu. Oh, ini makanan nih, kasih contoh dulu orang tuanya yang makan. Suapan pertama, suapan kedua, suapan ketiga. Nanti anak akan berpikir, oh sendoknya itu ternyata tidak berbahaya. Oh, makanan itu ternyata memberikan kesenangan, ya, ketika kita makan. Itu satu. Ya, jadi harus sabar ya Bu ya, kalau mau memperkenalkan makanan baru. Yang kedua, kalau memberi makan jangan memaksa anak ya. Harus habis. Jadi fokusnya jangan harus habis. Karena kalau maksa anak itu bisa merasakan takut. Oh, kalau dikasih makan takut nanti dimarahin. Misalnya harus habis. Nah, itu menimbulkan trauma pada anak. Nanti itu anak tidak mau untuk makan. Ya, menolak untuk makan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, orang tua harus memberikan variasi makanan. Jadi anak itu bisa milih mana sih makanan yang dia suka. Jadi kita tahu, oh anak ini suka makanan A, oh anak ini suka makanan B. Itu yang ketiga. Yang keempat apa Bu? Yang keempat adalah jauhkan dari distraksi. Distraksi itu apa? Jadi kalau ngasih makan, matikan TV, matikan HP, matikan tab. Nah, tidak ada distraksi. Jadi diupayakan anak itu duduk dalam kondisi makan, itu dibiasakan. Karena kalau sekarang kan apa? Sedikit-sedikit HP gitu ya. HP dulu biar makan cepat anaknya. Sebenarnya itu tindakan yang salah. Agar apa? Terbiasa kalau dalam posisi makan, anak itu harus duduk. Itu yang keempat. Yang kelima, apa? Jangan kasih anak itu jus buah dulu sebelum makan. Karena kalau jus buah itu ngandung gula. Jadi anak itu kenyang duluan sebelum dia makan. Jadi dia nggak mau. Ya, jus buah itu ngandung gula. Kalau mau dikasih buah jangan pakai jus, potongan buah saja. Ya, itu. Kemudian, nah, yang terakhir, berikan makanan dalam kondisi anak lapar. Ya, kalau anak sudah lapar, dikasih makanan, dia nafsu makannya meningkat. Ya, dan yang kedelapan, jangan lupa kita harus selalu jaga kebersihan, cuci tangan. Itu ya terpenting untuk strategi pemberian makan pada anak. Ya, ibu-ibu ya. Begitu. Sudah paham ibu-ibu? Paham. Ada? Kenapa Bu? Tadi kan harus bikin makanan bervariasi. Iya. Ibunya sibuk. Oh iya ya sih Bu ya. Ibu bekerja ya Bu ya. Oh iya hebat. Saya dosen. Oh dosen Ibu, oh, luar biasa Ibu ya, sudah dosen, sudah masuk anak ya. Tapi memang Bu ya, namanya kodrat seorang ibu, tetap harus berusaha agar memberikan makanan yang terbaik buat anak-anaknya ya Bu ya. Gimana cara strateginya? Karena saya juga dosen Bu ya, kebetulan saya sama dengan Ibu, saya juga bekerja. Nah sebelumnya Bu, malam-malam sebelumnya kita sudah menyiapkan makanan. Nah, oh sudah disiapkan tuh di lemari es. Besok makanan anak saya ini. Nanti kalau ibu punya asisten rumah tangga, tinggal dikasih tahu.
Mbak Yu misalnya, oh Mbak Yu ya, atau apa Teteh. Nah nanti anak saya kasih ini ya. Nah coba ini mana yang dia sukai. Oh ada bergedel misalnya, ada apa lagi? Ada ayam, ada ati ayam misalnya ya, ada agar-agar misalnya. Nah itu disiapkan ya. Jadi memang kita itu harus bersabar dan penuh semangat ibu untuk menjadi ibu yang berkualitas. Ya Bu ya? Oke. Biar anaknya tumbuh apa? Tumbuh yang cerdas ya. Karena siapa lagi masa depan kita kalau bukan dari anak? Ya, benar enggak ibu-ibu? Baik ibu-ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan pemberian makan. Jadi biar apa? Anak kita tumbuh, perkembangan dan pertumbuhannya menjadi optimal. Dan ingat ibu-ibu ya, anak kita tidak bisa disamakan dengan anak yang lain. Jangan bilang, oh anak itu kok gemuk, anak saya kok kurus, misalnya. Oh anak itu lincah, anak saya kok diem aja, misalnya seperti itu. Anak itu unik Bu ya, berbeda. Antar satu dengan yang lain berbeda. Tapi tetap ibu harus memberikan sesuatu yang optimal, makanan yang dengan gizi seimbang, tetap melatih perkembangan, menstimulasi perkembangan pada anaknya. Nah itu pesan saya, tetap semangat, tetaplah menjadi ibu yang berkualitas. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.